is what I'm about. I think you might be the right person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Sekarang kita akan belajar matematika, yaitu tentang berbagai bentuk pecahan. Jadi sebelum kita mulai belajar, apa itu macam-macam pecahan? Yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa itu ada dua macam, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya memiliki nilai lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya, pecahan 3/5. Nah, 3 ini adalah pembilang dan 5 itu adalah penyebut. Di sini pembilangnya itu lebih kecil dari penyebut. Jadi ini adalah pecahan murni. Sementara yang B, pecahan tidak murni, yaitu pecahan yang pembilangnya memiliki nilai lebih besar dari penyebutnya. Contohnya pecahan 7/4. 7 itu pembilangnya dan 4 itu penyebutnya. 7 itu nilainya lebih besar dari 4. Jadi ini adalah pecahan tidak murni. Selanjutnya yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut bisa diubah menjadi pecahan campuran. Untuk mendapatkan pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang dan penyebutnya. Contohnya, pecahan 7/4. Artinya sama dengan 7 dibagi 4. 7 dibagi 4 menghasilkan hasil 1, sisa 3. Maka ditulis dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 1 3/4. 1 3/4 jika dijabarkan adalah 1 dari bilangan bulat ditambah 3/4 dari bilangan pecahannya. Misalnya 7/4 itu sama dengan 7 dibagi 4. 7 dibagi 4 itu hasilnya 1, sisa 3/4. Karena tadi bilangannya 7/4 ya. Kemudian contoh lagi 13/2. Nah, kita bikin susun ke bawah seperti ini. 13 dibagi 2. 10 bagi 2 adalah 5. 5 dikali 2, 10. 3 diturunin menjadi hasilnya 5. Dan sisa 3. Berarti di sini kita tulis 5. Sisa 3/2. 2 itu dari sini. Per 2. Sampai sini paham ya teman-teman? Yang ketiga adalah pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Contohnya pecahan desimal, yaitu 2/10. 2/10 itu sama dengan 0,2. Ingat ya, 2/10 itu 0,2. Kalau misalnya 3/10 berarti 0,3. Kemudian pecahan 25/100 jika kita sederhanakan menjadi 1/4 dan jika kita tulis di desimal sama dengan 0,25. Kemudian 50/100 jika kita sederhanakan menjadi 1/2 dan jika kita jadikan pecahan desimal menjadi 0,5. Selanjutnya pecahan 75/100 jika kita sederhanakan menjadi 3/4 dan jika kita jadikan pecahan desimal yaitu menjadi 0,75. Untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal, lihatlah nilai tempat dan nilai angka bilangan desimal berikut ini. Di sini ada angka 456,789. Dan angka 9 ini adalah perseribuan. Nilainya 9/1000 atau 0,009.
Kemudian angka 8-nya ini adalah per seratusan, nilainya adalah 8 per 100 atau 0,08. Kemudian angka 7 di sini adalah per sepuluhan, nilainya 7 per 10 atau 0,7. Sementara yang angka 6 ini adalah satuan, nilainya 6. 5 itu adalah puluhan, nilainya 50. Dan 4 itu adalah ratusan, nilainya 400. Selanjutnya, cara membaca bilangan desimal. Tata cara membaca bilangan desimal, kita harus bisa membedakan bilangan bulat dengan bilangan pecahannya. Angka di belakang koma tidak menunjukkan nilai puluhan, ratusan, ataupun ribuan. Jadi salah jika membacanya menggunakan kata puluh, ratus, ataupun ribu. Contoh cara membaca yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada 0,432. Dibaca 0,432. Jangan 0,432 ya. Itu tidak benar. Kemudian yang kedua ada 1,25. Dibaca 1,25. Yang ketiga 20,125. Yang keempat 45,372. Dibaca 45,372. Jadi angka di belakang koma itu dibacanya 372, jangan 372. Paham ya? Yang keempat adalah persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen seperti itu. Contoh, 8% artinya 8 per 100. 8% dibaca 8%. 10%, 10% artinya 10 per 100 atau 1 per 10. Kemudian 20% artinya 20 per 100 atau 1 per 5. 25% artinya 25 per 100 atau 1 per 4. 50% artinya 50 per 100 atau 1 per 2. Dan 75% artinya 75 per 100 atau 3 per 4. Sampai sini paham ya teman-teman? Ya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.